Alat dan bahannya yaitu ada timbangan berat badan, hand sanitizer, bengkok, tong spatel, tisu, cotton bud, stetoskop, termometer, pen light, medline, bak instrumen, karet dot, dan juga baki beralas. Ada tahap prainteraksi yaitu cek catatan klien, verifikasi data sebelumnya bila ada, lalu siapkan alat. Ada tahap orientasi, yaitu lakukan 3S, senyum sapa salam kepada klien, identifikasi kembali nama klien atau bayi, beritahu orang tua bahwa bayinya akan dilakukan pemeriksaan, jelaskan tujuan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada bayi, dan tanyakan kepada keluarga klien bila ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya tahap kerja. Tahap kerja yaitu sebelum mulai tindakan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu cuci tangan 6 langkah. Sudah. Pertama yaitu mengukur berat badan bayi. Cantik, itu ditimbang bayi Rizka. Nanti ulang bayi Rizka timbang. Pada saat menimbang berat badan bayi, baju bayi ditenggelamkan semua. Timbang bajuan Rizka. Nah, anak kecil menentukan. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Dan ini berat badan bayi baru lahirnya 3 gram. Selanjutnya adalah mengukur panjang badan bayi. Bayi diletakkan di tempat yang lurus dan kepalanya harus datar ke tembok. Lalu kakinya atau tumitnya diluruskan dan kita ukur menggunakan medline. Dari ujung kepala sampai tumit. Selanjutnya, pengukuran lingkar kepala. Menggunakan medline dari bagian kepala yang paling menonjol hingga berada di atas alis. Selanjutnya yaitu mengukur lingkar dada bayi dari daerah belakang bayi sampai berada di atas puting susu bayi di atas garis medline. Selanjutnya, kita melakukan tindakan pemeriksaan tanda vital pada bayi. Yang pertama yaitu pernapasan. Untuk mengetahui pernapasan bayi, kita hanya melihat gerak pernapasan bayi dari perut karena bayi yang baru lahir bernapasnya cenderung menggunakan bagian perut. Kita hitung selama 1 menit penuh. Lalu yang kedua ada pemeriksaan suhu. Di sini saya menggunakan termometer digital yang ditempatkan di aksila. Suhu bayinya normal 36,5 derajat Celcius. Lalu yang terakhir denyut nadi. Untuk denyut nadi pada bayi baru lahir kita tidak memegang tangannya tapi mendengarkan denyut nadi di area jantung menggunakan stetoskop khusus bayi. Didengarkannya di bagian kiri jantung yaitu di apex intercosta keempat sebelah kiri. Dihitung 1 menit penuh. Selanjutnya ke penampilan umum. Bayi baru lahir cenderung di bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah fleksi. Fleksi itu yaitu melengkung seperti ini atau menekuk. Lalu selanjutnya ke kulit. Kulit bayi baru lahir cenderung lembut, kemerahan,
Dan di sekitar hidung terdapat miliari atau kelenjar-kelenjar keringat. Selanjutnya ke bagian kepala, di fontanel anterior terdapat diamond shape, yaitu ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Dan di bagian belakang ada fontanel posterior, yaitu triangular shape. Dilihat apakah ada kelainan minor abnormalitas pada bagian kepala. Lalu selanjutnya mata. Pada bagian mata bayi yang baru lahir terdapat edema atau seperti penumpukan cairan karena masih dalam tahap pembentukan. Lalu biasanya matanya tertutup dan air mata minimal. Selanjutnya kita akan merefleks mata bayi dengan sentuhan. Yang pertama dengan tisu. Bila pada saat disentuhkan di bagian ujung mata, bayi akan mengikuti refleks dari tisu tersebut. Dan bila diberi cahaya, pupil bayi akan membesar, akan mengecil. Selanjutnya ada refleks Doppler, yaitu bila kepala digerakkan, mata tidak akan bergerak. Selanjutnya telinga. Bagian telinga sejajar dengan ujung mata. Dan pada bayi yang lahir dengan matur, pada saat terdapat kartilago atau tulang lunak, pada saat telinga bayi atau tulang lunak bayi ditekan ke belakang, dia akan kembali normal. Sedangkan pada bayi prematur, pada saat kita menekan telinganya ke belakang, dia tidak akan kembali seperti semula, dikarenakan belum terdapat tulang kartilago. Selanjutnya ada refleks startle. Jika diberi bunyi dengan keras, maka tiba-tiba lengan bayi akan abduksi, sikufleksi, dan tangan tetap menggenggam, misalnya dengan tepukan. Bayi akan menangis dan tangannya cenderung berbentuk huruf C, mengepal, dan tangannya fleksi. Selanjutnya ke bagian hidung. Dilihat apakah ada sekret atau tidak, apakah septum berada di tengah atau tidak. Lalu passase udara dengan menggunakan tisu, yaitu tisu disimpan di satu hidung dan satu hidung lagi ditutup untuk passase udara, memastikan bahwa passase udaranya sama, juga sebelah lagi. Lalu yang kedua ada dengan refleks glaberar, yaitu apabila bayi diketuk di bagian tengahnya, dia akan cenderung menutup mata. Selanjutnya mulut dan kerongkongan. Dilihat bentuk mulut pasien dan apakah uvula atau tempat keluarnya suaranya terdapat di tengah atau tidak. Lalu mengecek menggunakan penlight di dalam mulut bayi, juga menggunakan. Selanjutnya mulut dan kerongkongan. Dibukakan mulut bayi, dilihat apakah uvula terletak di tengah atau tidak. Lalu terdapat refleks mulut. Yang pertama menghisap. Bayi diberikan dot dan dimasukkan ke mulutnya. Dilihat apakah refleks dia untuk menyusu atau untuk refleks menghisapnya kuat atau tidak. Selanjutnya ada refleks routing refleks, yaitu menyentuh di bagian pipi bayi sehingga bayi akan mengikuti sentuhan yang kita berikan. Lalu selanjutnya ada gag refleks, yaitu refleks muntah yang dilakukan menggunakan tong spatel. Lidah bayi kita julurkan dan kita masukkan tong spatel ke dalam. Lihat apakah bayi mempunyai refleks muntah atau tidak. Yang selanjutnya adalah extrusion reflex, yaitu kita menyentuh lidah bayi sehingga kita menyentuh ujung lidah bayi sehingga bayi menjulurkan lidahnya keluar. Selanjutnya bagian leher. Di bagian leher bayi yaitu pendek, tebal, dan dipenuhi dengan skin fold. Terdapat refleks tonic reflex, yaitu ketika kepala bayi menengok ke satu sisi,
maka tangan dan kaki ekstensi ke sisi tersebut, sedangkan tangan dan kaki lainnya fleksi. Lalu ada refleks neck raising reflex, yaitu jika badan diangkat maka kepala akan mengikuti. Selanjutnya dada. Dilihat di bagian dada, yaitu di bagian putingnya sejajar atau tidak. Lalu bentuk dada bayi, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu terdapat retraksi atau tidak. Selanjutnya itu dada. Dilihat bagian bentuk puting bayi apakah sama simetris atau tidak. Lalu dilihat terdapat sedikit retraksi eksternal yang terlihat jelas. Lalu proses sifoides terlihat jelas terdapat di tengah. Lalu paru-paru, cek apakah ada respirasi abnormal yang dominan atau tidak. Lalu cek apakah ada refleks batuk. Selanjutnya paru-paru, kita lihat adakah respirasi abdominal dominan dan refleks batuk yang muncul sekitar 1-2 hari setelah lahir. Lalu kita dengarkan bunyi nafas vesikuler di bayi dengan menggunakan stetoskop khusus bayi. Apakah terdengar suara napas tambahan atau tidak? Selanjutnya jantung, yaitu kita dengarkan di jantung di apex interkostal ke-4-5 perbatasan sternal kiri dengan lateral. Lalu di bagian jantung pasti akan terdengar S2 yang lebih tajam dibanding S1. Kita dengarkan denyut jantung dengan menggunakan stetoskop yang khusus bayi. Dengarkannya di sebelah kiri ya, di interkostal ke-4 dan ke-5. Lalu selanjutnya kita bagian abdomen. Dilihat bentuk abdomen apakah bentuknya silindris. Lalu dilihat daerah umbilikalnya atau pusarnya apakah sudah kering atau tidak. Lalu ada refleks crawling reflex, yaitu yang jika bayi ditengkurapkan, bayi mulai maju dengan perlahan seperti maju bila bayi ditengkurapkan. Lalu selanjutnya ada bagian genitalia. Bila pada wanita bagian labia minora dan klitoris terdapat edema. Lalu meatus uretra di belakang klitoris dan miksi dalam 24 jam. Lalu bila pada pria meatus uretra terdapat ujung penis dan testis teraba di dalam skrotum. Biasanya pada bayi yang matur skrotum sudah turun, sedangkan pada bayi yang prematur skrotum belum turun. Lalu miksi dalam 24 jam. Selanjutnya punggung dan rektum. Kita lihat bagian punggung terdapat bulu-bulu halus dan kita raba sebagian punggung bayi. Biasanya bayi bila saat diraba cenderung akan menangis. Ada bokong dan rektum, yaitu spinal intak, yaitu anus terbuka dan pengeluaran mekonium dalam 24 jam. Refleksnya ada refleks anal, yaitu pada saat kaki bayi diangkat ke atas kita bisa melihat apakah anus bayi mengkerut atau tidak. Lalu ada refleks Perez, bayi ditengkurapkan dan bagian punggungnya kita sentuh sedikit dengan ibu jari sepanjang spinal dan bayi cenderung akan menangis. Selanjutnya ekstremitas, kita lihat jumlah kaki dan jumlah jari tangan dan jari kaki bayi ada 5. Lalu kita lihat rom atau rentang gerak bayi bebas dan tidak terbatas. Kita lihat kuku berwarna merah muda, lalu simetris di seluruh ekstremitas. Selanjutnya ada refleks, yaitu grass refleks. Bila kita menyentuh jari tangan bayi akan otomatis menggenggam. Lalu ada Babinski refleks, bila saat kita menyentuh telapak kaki bayi seharusnya
Selanjutnya ada Babinski refleks, yaitu menggerakkan atau mengusap telapak kaki bayi. Jika kaki bayi cenderung diam, berarti normal. Jika kaki bayi tidak diam, berarti dia prematur. Lalu yang ketiga ada ankle close refleks, yaitu ketika lutut diangkat dan pada saat dilepaskan, kaki menjadi fleksi atau menekuk. Lalu ada dance step atau refleks. Jika bayi dipegang sehingga telapak kaki menyentuh permukaan yang keras seperti ini, maka bayi seperti akan berjalan. Lalu ada moro refleks, yaitu mewujudkan bayi secara tiba-tiba, bisa dengan tepukan seperti ini. Dan bila saat bayi mendengar tepukan itu, bayi akan cenderung menangis dan kaki dan tangannya akan fleksi dan tangannya akan membentuk huruf C. Lalu ada trunk incurvation galan refleks, yaitu jika kita menyentuh bagian sisi punggung spinal, dia akan mengikuti ke arah yang kita sentuh. Tindakan sudah selesai. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sebelum saya tutup, perawat merapikan kembali posisi bayi. Pastikan bayi aman dan hangat kembali. Setelah bayi sudah diposisikan kembali, kita bereskan alat, lalu cuci tangan. Sudah cuci tangan, jangan lupa tahap terminasi, yaitu mendokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan dan kontrak foto selanjutnya kepada keluarga pasien. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.